Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan secara singkat materi fisika dasar. Nah, kali ini kita sudah masuk pada materi osilasi. Kita langsung saja. Yang pertama adalah frekuensi osilasi. Nah, osilasi itu pernah tidak melihat benda yang berosilasi? Ya, tentu banyak ya. Jadi misalnya kita lihat jam dinding ya, jam dinding atau jam apa ya istilahnya itu, jam berdiri. Biasanya di masjid atau di mana itu dia punya bandul yang bergerak bolak-balik dan melalui sekitar posisi setimbangnya. Jadi itulah yang disebut dengan osilasi. Jadi osilasi itu merupakan gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Agar ini dapat terwujud, maka saat benda menyimpang dari posisi setimbang, harus ada gaya yang menarik kembali benda ke arah posisi setimbang itu. Ini berarti pada peristiwa osilasi, arah gaya selalu berlawanan dengan arah simpangan. Nah, bentuk paling sederhana persamaan osilasi memenuhi kriteria adalah F sama dengan min CY. Di mana Y itu adalah simpangan benda, sedangkan simpangan benda dari posisi setimbang. Kemudian F itu adalah gaya yang menarik kembali ke posisi setimbang, dan C adalah sebuah konstanta. Seperti ini. Jadi ada gaya yang menarik dia untuk menuju ke titik setimbang. Nah, sampai di sini gayanya berubah lagi ya. Ya, berubah lagi. Nah, ke sini. Kemudian dengan demikian, gaya menarik kembali benda ke posisi setimbang. Jika osilasi terjadi di alam ruang 3 dimensi, maka gaya penyebab osilasi memenuhi persamaan. Ini kalau ruang 3 dimensi ya. Nah, R itu adalah vektor posisinya. F sama dengan min KR. Nah, kemudian secara singkat, jika waktu bagi benda melakukan satu osilasi penuh adalah T dalam 1 detik, dikenal dengan periode osilasi. Jadi osilasi itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk bergerak satu kali gerakan. Satu kali gerakan itu ya dari gerak awal sampai kembali dari posisi awal sampai kembali ke posisinya itu. Itu disebut dengan satu kali gerakan. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gerakan itulah yang disebut dengan periode. Atau misalnya banyaknya waktu atau banyaknya getaran yang terjadi dalam dalam satu second itu disebut dengan frekuensi. Nah, atau jika kita hubungkan antara frekuensi dengan periode, frekuensi itu tidak lain adalah seperti ya, seperti. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bandul matematis sederhana. Jadi ini ada sebuah bandul yang kita simpangkan dengan sudut theta, panjangnya ini adalah L, massa bandul ini adalah W. Nah, sifat bandul matematis sederhana itu adalah simpangannya tidak boleh terlalu besar. Jadi syaratnya agar disebut matematis sederhana itu theta tidak boleh terlalu besar. Ya sekitar di bawah 10 derajat ya. Karena kalau simpangannya sangat besar, maka gaya yang bekerja pada benda tidak lagi berbanding lurus dengan simpangan. Ya kan? Gaya berbanding lurus simpangan hanya untuk simpangan kecil. Sekitar atau di bawah 10 derajat. Dengan demikian untuk simpangan kecil maka gaya penarik benda ke posisi setimbang dapat didekati dengan persamaan ini. F sama dengan W dikali theta. Jadi F ya, gaya yang membuat si benda ini dapat bergerak itu sama dengan W dikali theta. Dengan syarat itu tetanya itu harus kecil. Nah, kalau besar enggak bisa. Tetanya di atas 10 enggak teta besar enggak berlaku persamaan ini. Nah, kalau kita selesaikan W itu adalah mg. Sedangkan theta itu ini kalau kita sederhanakan, ini kan coba lihat ya.
kosami, kosamping permiring, ya. Nah, berarti atau sindemi, ya, sin. Misalnya kalau kita pakai sindemi, sin depannya berarti S-nya per L-nya. Sin theta itu sama dengan theta. Kalau sudutnya kecil, maka dapat berlaku persamaan ini sama dengan Mg S per L. Nah, dengan persamaan ini pula itu kita dapat menemukan frekuensi osilasi bandul. Jadi berapa frekuensinya atau jumlah getaran yang terjadi per satuan waktu. Nah, itu dapat diperoleh dengan persamaan ini. 1/2 V akar G per L. Ini ada penurunannya ya. Silakan pelajari sumber referensi yang kami cantumkan. Nah, tampak dari persamaan ini bahwa frekuensi dari getaran, frekuensi dari gerak osilasi bandul matematis sederhana ini hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dengan panjangnya ini. Nah, L-nya. Nah, tentu saja gravitasi ini berbeda-beda. Makanya teman-teman kalau misalnya menggerakkan bandul dengan massa sama dan panjang L yang sama dengan simpangan yang sama, tetapi posisi atau tempatnya berbeda, misalnya satu di dataran rendah yang satu di dataran tinggi dengan nilai G yang cukup berbeda, tentu pasti frekuensinya akan berbeda. Seperti itu ya. Kemudian kita bahas tentang osilasi pegas. Nah, setelah kita bahas bandul, sekarang kita masuk ke pegas. Nah, massa beban adalah M. Jadi, kita lihat sebuah pegas. Jadi, ini adalah pegas dengan massa bebannya adalah M. Nah, pegas dianggap tidak memiliki massa. Kita anggap bahwa si pegas ini tidak memiliki massa. Karena kalau memiliki massa, maka tidak. Ya, dalam hal ini kita ambil kasus-kasus yang sederhana ya. Meskipun sebenarnya ya tidak ada pegas yang tidak bermassa. Tetapi ya dapat kita dekati, dapat kita abaikan. Begitu maksudnya. Nah, jadi pegas dianggap tidak bermassa. Ketika beban ditarik sejauh Y yang tidak terlalu besar, jadi Y-nya itu tidak boleh terlalu besar, maka pegas menarik benda tersebut dengan gaya F sama dengan min KY. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Hooke. Ya. Jadi hukum Hooke yang awal dan K dikenal dengan konstanta pegas. Berdasarkan hukum Newton kan kita masih ingat F sama dengan M kali A. F-nya itu berarti sama dengan min KY dikali MA. Minus ini menunjukkan bahwa pemulih, ya, gaya pemulih. Ya, akan membalikan arah. Gitu. Jadi seperti ini. Ini awalnya posisi timbangnya seperti ini, kita tarik dengan simpangan Y tidak terlalu besar. Lepas maka dia akan berosilasi ya melewati titik setimbang. Setimbangnya. Nah, dengan persamaan yang ini kalau teman-teman menurunkan, maka akan menemukan persamaan frekuensi osilasi pegas. Ini bukan bandul ya. Pegas. Frekuensi osilasi pegas matematis sederhana yaitu F sama dengan 1/2 V K per M. Nah, jelas di sini bahwa untuk pegas ini dipengaruhi oleh K dan massa benda. K itu adalah konstanta, ya, konstanta, sedangkan M itu adalah massa. Setiap pegas yang memiliki ukuran atau sifat berbeda-beda tentu memiliki konstanta elastisitas yang berbeda pula. Oke, kemudian kita lanjut ke energi osilasi. Jadi benda yang sedang berosilasi itu memiliki dua besaran yang selalu berubah-ubah, yaitu laju dan posisi. Nah, masih ingat di pembahasan energi, kalau laju itu erat kaitannya dengan energi kinetik, berarti 1/2 mv kuadrat. Sedangkan posisi itu erat kaitannya dengan energi potensial. Oleh karena itu, baik untuk bandul maupun untuk pegas pasti memiliki
energi mekanik, yaitu total antara energi potensialnya ditambah dengan energi kinetiknya. Ini hanya berlaku jika bandul atau pegas ini berosilasi di bawah pengaruh gaya konservatif. Ya, tapi kalau gaya non konservatif beda lagi. Gaya yang meninjau meninjau lintasannya, misalnya si pegas ada pengaruh gaya gesekan, berarti tidak bisa berlaku persamaan energi mekanik sama dengan 1/2 mv kuadrat tambah energi potensial. Ya, tidak bisa. Harus dimasukkan juga usaha oleh si gaya non konservatif itu atau gaya gesek itu. Nah, bentuk energi potensial ini, EP ini berbeda-beda. Beda tergantung jenis gaya yang bekerja. Apakah gaya gravitasi atau gaya pegas atau gaya lainnya. Kalau untuk bandul, berarti kan yang bekerja adalah gaya gravitasi. Berarti EP-nya itu sama dengan MGH. Tapi kalau pegas, beda lagi ya. Beda lagi energi potensialnya. Nah, itu ada di video materi tentang energi ya, usaha dan energi. Nah, bagaimana ciri-ciri benda yang sedang berosilasi? Jadi pada saat benda memiliki laju maksimum, misalnya tadi bandul, laju maksimumnya itu ketika dia di posisi timbang. Atau sama dengan pegas. Pegas akan paling maksimum kecepatannya ketika dia posisi timbang. Tentu EP-nya itu sama dengan 0. Karena kan acuannya adalah titik kesetimbangannya. Nah, oleh karena itu EM-nya itu sama dengan 1/2 mv kuadrat. EP-nya 0. Nah, begitupun juga, dengan demikian persamaan energi benda yang sedang berisolasi pada sembarang laju dan posisinya adalah 1/2 m Vm kuadrat sama dengan 1/2 mv kuadrat ditambah energi potensialnya. Ya kan? Nah, begitupun juga kalau misalnya di posisi maksimum. Kalau di posisi maksimum, misalnya tadi tuh bandul berada pada ketinggian paling maksimum, berarti EP-nya ada, ya, energi potensialnya ada. Tetapi ingat, kecepatannya 0. Karena kan di posisi maksimum dia tidak bergerak. Berarti energi mekaniknya itu hanya 0 ditambah energi potensial. Atau bisa kita tuliskan 1/2 mvm kuadrat sama dengan 0 ditambah dengan energi potensialnya. Jelas ya?